Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada polisi intel palsu, seorang pencuri sepeda motor kembali mencuri di Kabupaten Asahan dengan modus mengaku sebagai personel polisi. 2 anak-anak hanyut di Sungai Bahbolon, Kota Pematang Siantar. Seorang korban belum ditemukan. Beredar luas di media sosial narasi 15 personel Polrestabes Medan masuk daftar pencarian orang. Polda Sumatera Utara menyatakan ke-15 orang itu telah dipecat. Kita ke informasi selanjutnya. Beredar luas di media sosial narasi 15 personel Polrestabes Medan masuk dalam daftar pencarian orang atas tindakan kriminal perampokan. Polda Sumatera Utara menyatakan ke-15 orang itu telah dipecat. Foto 14 pria berseragam polisi dan 1 berkemeja putih terpampang di sekitar Gedung Satuan Intelkam Polrestabes Medan dalam sepekan terakhir. Narasi yang beredar 15 polisi itu masuk dalam daftar pencarian orang dan terlibat tindak pidana perampokan serta kejahatan lainnya. Polda Sumatera Utara memastikan pemajangan foto 15 orang itu bersifat peringatan internal untuk menegaskan kedisiplinan personel. Ke-15 orang dalam foto merupakan pecatan dan kini telah berstatus bekas polisi dari tahun 2020 hingga 2024. Mereka meninggalkan tugas selama lebih dari 30 hari berturut-turut atau desersi. Itu sudah dilakukan PTDH, pemecatan berdasarkan sidang etik yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Jadi status mereka adalah anggota yang sudah di PTDH. Setelah dipecat, 3 diantaranya terlibat tindakan kriminal, namun tengah menjalani hukuman dan ada yang telah bebas. Polda Sumatera Utara juga menepis adanya polisi aktif yang terlibat perampokan dan masih berkeliaran sehingga berstatus DPO. Tuti Lubis melaporkan dari Kota Medan. Bunuh kekasihnya dan mengarang kejadian seolah terjadi bunuh diri. Itulah yang dilakukan seorang pria di Kabupaten Deli Serdang. 2 pekan setelah kematian korban, polisi mengungkap kebohongan tersangka. Di latar belakang yang kesal lantaran didesak liburan ke Brastagi, tersangka Lie Pin Chen alias Johnny nekat menghabisi nyawa korban Rita Jelita Sinaga dengan cara mencekik. Tersangka yang menolak permintaan korban mengaku terlibat cekcok yang mengakibatkan keduanya saling balas memukul. Aksi tersebut terjadi di sebuah rumah kontrakan Jalan Glugur Rimbun, Desa Sei Mencirim, Deli Serdang pada 1 Juni lalu. Sadar akan kematian korban, tersangka mengarang kejadian seolah-olah korban melakukan bunuh diri. Gantung diri kok pakai sarung mah bisa mati ya. Coba Bapak tes dulu. Tes. Aku ada pakai sarung nggak apa-apa. Ya berarti dulu. Lebih dari 2 pekan sejak beredarnya kabar bunuh diri, namun rupanya kebohongan tersebut terkuak oleh polisi. Akhirnya, polisi menetapkan Lie Pin Chen alias Johnny sebagai tersangka. Pihak kepolisian mengumpulkan hasil otopsi, penyelidikan tempat kejadian, pemeriksaan sejumlah barang bukti, dan interogasi sejumlah para saksi. Dalam beberapa kali pemeriksaan, tersangka yang sebelumnya berstatus saksi dinilai memberikan keterangan yang tidak konsisten. Keluarga korban juga meragukan tindakan bunuh diri korban dengan mendesak dilakukannya otopsi. Penyebab kematiannya berdasar keterangan yang kita ambil dari tersangka, ya korban ini meninggal dunia karena akibat dicekik oleh si korban, oleh si tersangka. Matinya kenapa dia? Matinya? Ya, perempuan itu. Kau cekek atau gimana? Bukan aku, ya piring aku kayak gitu aja tapi nggak sadar mati pula dia. Menyesal nggak? Menyesal kali Pak. Pelaku ditahan di Mapolsek Sunggal dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Tuti Lubis melaporkan dari Medan.
Seorang ayah merekrut 2 putra dan seorang keponakannya untuk menjadi pengedar dan kurir narkoba. Sang ayah yang menjadi pengendali peredaran narkoba ditangkap polisi setelah masuk dalam daftar pencarian orang selama lebih dari 1 bulan. Siapa nama Wak? Nah, kuat sedikit suaranya. Ya? Siapa namanya? Nasrul apa? Polisi menangkap tangan Nasrul Effendi di sebuah rumah di Jalan Rakyat, Medan Tembung. Tidak mudah, polisi dari Satuan Narkoba Polres Batubara menemukan pria 57 tahun ini. Polisi harus terlebih dahulu menangkap 2 putranya yang berperan sebagai pengedar dan kurir narkoba. Dari keterangan, kedua anak tersangka itulah Polres Batubara kemudian menangkap seorang lainnya yang masih punya hubungan kekerabatan. Dari operasi ini, polisi menangkap total 4 tersangka, yaitu ayah, anak, dan keponakan. Polisi kemudian menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya ratusan gram sabu, uang hasil transaksi jual beli, timbangan elektrik, serta klip plastik untuk mengemas. Untuk memikat putra dan keponakannya untuk ikut bergabung dalam sindikat peredaran narkoba, tersangka Nasrul memberikan bonus keuntungan lebih. Nasrul juga mengontrak rumah di Desa Seimangke untuk memperluas jaringan peredaran narkoba ke Batubara dan Simalungun. Kalau kita urut semuanya adalah bahwasannya barang tersebut adalah berasal dari bapaknya atau bapak kandung dari 2 orang tersangka yang kami dapatkan ataupun pamannya, didapat dari DT, masih DPO sekarang. Dengan modus bahwasanya setiap penjualan ini mendapat bonus untuk anak-anaknya. Polisi masih memburu seorang lainnya yang merupakan pemasok narkoba kepada Nasrul. Ancaman hukuman penjara puluhan tahun menanti ayah dan anak ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Masih tentang perang terhadap narkoba, seorang kurir narkoba antar provinsi diringkus polisi reserse anti narkoba Polres Batubara. Dari tas ransel yang dibawa pelaku ditemukan hampir 400 gram sabu-sabu dalam 18 kemasan plastik klip. Personil reserse anti narkoba menyergap Ahmad, warga Aceh Timur. Ia disergap dalam perjalanan dari Aceh di Desa Perkebunan 50, Kecamatan 50, Batubara dengan mengendarai 1 unit minibus. Saat penggeledahan dari tas ransel yang dibawa oleh pelaku, ditemukan 375 gram sabu-sabu dalam 18 kemasan plastik klip. Barang tersebut dikemas rapi sebagai paket kiriman sebuah perusahaan dalam kotak kardus dilapisi lakban. Pelaku merupakan kurir sabu-sabu untuk diedarkan di daerah Batubara. Sabu-sabu yang akan dijual dibawa dari Aceh. Dari hasil interogasi awal, penyeludupan narkoba dari Aceh ke Batubara dan sekitarnya telah dilakukan 3 kali menggunakan jalur darat. Jadi beliau informasinya ingin mengedarkan di wilayah hukum Polres Batubara. Tersangka ini berasal dari Provinsi Nat, ya, tepatnya di Aceh Timur. Polisi masih menyelidiki beberapa nama yang disebutkan oleh pelaku sebagai pengedar dan penjual. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Oke, sip. On. Ya. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.